Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang hubungan-hubungan di antara kita. Ada hal yang harus kita bangun di dalam hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, yang mana pada hakikatnya permasalahan itu selalu ada di antara kita ya, di antara masing-masing kita. Mari kita simak firman Tuhannya. Kita kasih judul bahasan hari ini adalah hidup dalam perbedaan. Kita tentu punya perbedaan-perbedaan ya di antara kita ya. Saudaraku, ternyata kita ini dilahirkan dengan beragam ya, karakternya sangat berbeda satu dengan yang lain ya. Budayanya, cara berpikir, kebiasaan, tradisi yang kita pegang, cara berkomunikasi, sejarah hidup, dan banyak lagi saudaraku ya. Apakah itu membuat kita tidak bisa bersatu? Nah itu. Kita adalah, firman Tuhan katakan, kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh nggak bisa terpecah-pecah. Yang mati kalau terpecah-pecah. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Tapi fakta yang kita lihat hari-hari, kita bisa rasakan. Kita ini orang Indonesia ya, diajarkan sebagai anak bangsa Indonesia yang berbeda satu dengan yang lain. Kita diminta untuk bersatu. Katanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kesatuan itu sangat penting di negeri ini. Di dalam gereja pasti terlebih lagi sangat penting sekali, karena itu punya Kristus suci dan kudus. Kita harus satu di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita harus kasih cerminan kepada dunia ini sekitar kita. Kita kan jadi saksinya Kristus ya. Bagaimana kita ini bersatu atau tidak. Kita harus belajar melihat, mengubahkan yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah tadi, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita dengan saudara-saudara kita ada kesatuan? Itu yang perlu kita jawab hari ini sebagai pendoa ya. Kita ini kan satu komunitas gereja Kristen Kemah Daud. Kita cuma bedanya tuh, kita cuma beda satelit atau tempat ibadahnya. Yang satu di Bubaan, yang satu di Pelamongan, yang satu di Setiabudi. Itu berbedanya ya. Dan kita anak-anak Tuhan beda keahlian ya. Ada yang ahli teknik, ada yang ahli manajemen, ada yang ahli marketing, wah ada lagi yang semuanya deh. Ada yang pandai bicara, ada yang biasa-biasa, ada yang pendiam. Jadi kita juga kadangkala berbeda pandangan ya. Perbedaan itu pasti ada, kita makhluk hidup ya. Di rumah tangga kita sendiri, dalam rumah saja ada perbedaan. Tetapi rumah yang baik, ada kesatuan, nyaman hidupnya, kesana kemari. Ada pertengkaran misalnya, besok sudah baikan lagi ya. Bagaimana kita di gereja ini? Perbedaan kadang-kala membuat kerenggangan di antara kita. Karena apa? Karena kita menekankan keegoisan kita masing-masing. Menganggap saya lebih hebat dari orang lain. Saya sekolahnya lebih tinggi dari Anda. Saya lebih rohani dari Anda. Saya bertobatnya lebih dahulu dari Anda. Dan akhirnya apa? Menekankan seperti beginian membuat kerenggangan. Kita nggak nyaman ada di sekitar permasalahan-permasalahan seperti ini. Apa nasihat firman Tuhan hari ini sebelum berdoa? Supaya kita nyaman berdoa bersama. Jangan karena berbeda pandangan, jadi ada ketersinggungan, kita tidak mau berdoa bersama lagi. Ini bicara daging ya.
Nggak mau akhirnya kita berdoa. Padahal kita tidak memelihara kesatuan itu sendiri. Kita meningkatkan masalah keegoan kita. Tuhan tidak menyukai hal ini. Karena kita adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat Tuhan, apa yang Dia mau hari ini. Supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Ya, katanya, ini saya lihat di Alkitab dengan terjemahan-terjemahan, saudara bisa lihat di layar. Kita katanya di 1 Tesalonika 5 ayat 13, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ada lagi terjemahan lain, dan ingatlah jangan ada pertengkaran di antara saudara. Yang lainnya lagi, hiduplah selalu dengan rukun. Kalau kita rukun, kata firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang mengalir atas kita. Lalu dikatakan lagi, hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Semuanya ini firman Tuhan mengingatkan kita harus satu di dalam keperbedaan-perbedaan tadi yang secara fisik sangat kelihatan. Apalagi nasihat yang Tuhan mau hari ini, saudaraku, yang kita harus pegang, kita harus lakukan dalam hidup berjemaat ini. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan harus hidup damai, tidak ada pertengkaran, rukun, dan ada damai sejahtera di antara kita, sudah pasti kita akan hidup nyaman. Kita selalu merindukan Dia ada hadir di dekat-dekat kita. Kalau tidak nyaman, kalau tidak rukun, yang ada pertengkaran, kita maunya dijauhi, jangan ada di sekitar kita. Karena kita nggak nyaman hidup dengan Dia. Tapi firman Tuhan katakan seperti itu tadi, damai, rukun, nggak berantem, dan sebagainya. Tapi saudaraku, kita nggak boleh munafik. Fakta di kehidupan masih ada saja ya, permasalahan di antara jemaat yang perlu diselesaikan hubungannya. Namanya juga bertumbuh ya. Mari kita arahkan hidup kita pada firman Tuhan. Apalagi saudaraku yang harus kita jalani dalam hidup ini. Firman Tuhan dari semua ini berkata di Matius 22 ayat 39 katanya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan sudah memberikan acuannya, sudah memberikan arahannya kepada kita. Kesatuan, yaitu dalam kasih Kristus. Nah ini ya, ada firman Tuhan yang kita harus perhatikan. Di Ibrani 12 ayat 14, kita dinasihatkan hari ini harus berusaha. Artinya apa? Ada dari kita usaha untuk melakukannya. Untuk hidup rukun dengan semua orang. Yang belum rukun, Tuhan bilang hari ini, ayo hidup rukun dengan semua orang. Harus berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Jadi hubungan dengan Allah Bapa, hubungan dengan sesama harus diusahakan baik. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Lalu firman Tuhan katakan lagi, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Jadi kita diminta sama Tuhan, jangan kita jadi racun di dalam hidup berjemaat ini. Karena racun itu merusak. Kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Kita perbaiki hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Kita jaga, maka menjadi nyaman hidup persekutuan di dalam Tuhan. Jadi yang terakhir, saudaraku, kalau kita berbeda, maka kita mengedepankan kasih di antara kita. Ini harus kita jawab sebelum kita berdoa.
Hubungan-hubungan baik harus kita bangun. Satu hal yang saudara perlu catat, saudara bisa buka ya di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 nanti setelah hidupin, setelah berdoa untuk apa kita harus hidup. Mari saudara siapkan hati kita sebelum kita berdoa. Kita usahakan, kita berusaha, Roh Kudus akan menolong untuk kita bersatu di dalam Kristus. Mari kita berdoa.